Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dan kita masih berkesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan memperbaiki amal ibadah kita. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang-ulang juga kaji awak untuk mengingat diri awak balik. Awak kini lah masuk ayat 286, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Alah khatam dah awak cik surah tu. Lah sekian tahun lah tamat dah awak cik surah dalam tafsir. Sengenek. Ya. Lah 2 tahun ya. Pokoknya saja mau balik dari Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ayat yang populer kau. Jadi 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah termasuk bacaan-bacaan yang baik. Ada doa di dalam mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ayat yang tentang Allah tidak bebani diri awak. Kau ayat kau turun. Ayat ini dilatar belakangi turunnya terkait dengan ada mengadu orang beriman. Orang beriman kau mengadu terkait dengan was-was, kekhawatiran, sulit awak metong melakukan muhasabah. Awak sebanai diri awak ku kulit taluk awak. Lah ragu awak, mengadu awak, kemudian khawatir awak, rasa-rasa sulit awak melakukan muhasabah. Kata Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan diri kecuali semampunya diri. Ikokolah jaleh benang berahnya. Kalau khawatir jawab taluk awak sembahyang awak subuh lalu jaleh. Jadi tidak ada yang dibebani di Allah Ta'ala, tidak ada yang diberatkan di Allah Ta'ala. Anan terjadi kadiri awak, anan tasuo di awak kini, itu adalah masih dalam batas kewajaran dan kemampuan diri awak. Mungkin awak je yang galau berlebihan, karena menempatkan diri awak tu seakan-akan tidak berdaya, tidak akan taluk daripada potensi Allah berikan kawak banyak. Jadi masalah akan bisa diselesaikan ketika awak mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri. Nikmat yang Allah berikan kawak gandang banyak, tapi awak nak mencaliaknya itu adalah sebagai sesuatu yang berlebih. Cayah ada awak. Nyawa kadok dan awak ku agak cayah ada awak. Agak cok senang menceliak dan orang, ancak dan orang. Kalau itu kan agak lain penafsirannya. Kali koko
istilahanan di awak bana dan di dalam diri awak bana, ndak tercali ada awak potensi ko do. Ayo, artinya awak ko sebenarnya bisa, awak kuat, awak pintar, awak cerdas. Jadi kata-kata kalau sana mulai presiden Amerika yang hitam Barack Obama. Kecilnya dalam kampanye tagline kampanye itu, yes we can. Ya, kami bisa. Kami itu bisa. Jadi menumbuhkan optimis, percaya diri terhadap kemampuan itu yang penting. Kan motivasi kau lemah maleh karajo, padahal kau sehat. Tulang 8 kari ku aduh, tapi mental, spirit kalau orang kapitalis ada dalam bukunya This Capitalism, Spirit of Capitalism, itu katanya spirit semangat itu. Ada kata orang motivator, needs for achievement, kebutuhan untuk berprestasi, ingin yang terbaik. Jadi nak ada nak barek lain dan jauh bisa dake, nak barek bisa ringan, nan sulit bisa mudah, semuanya bisa ditaklukkan. Tetap optimis, tetap percaya diri terhadap kemampuan. Awak lu mangale, lu mangarajole, lu paile lah pulang. Kau curang buat. Lu paile lah babalia. Nah kemungkinan sudah mata lo ada waktu saja waktu Padahal kalau dilewati, dijalani, akan bisa dia di bawah hawa. Jadi contohnya bukit itu tinggi lah yo, dekat talu dua Tuhan. Padahal kalau dijalani, bisa bukit itu berada di bawah telapak kaki awak. Kan itu sebenarnya. Gamang. Kalau gamang sebaliknya, itu kan perhitungan boleh, analisis lah. Analisis perhitungan boleh lo konyol lo. Kan ayat ko turunnya kan dek kan ada kekhawatirannya kan sulit lah sudah kemungkinan dia berarti kemampuan evaluasi kemudian untuk memperbaiki. Aku nak kalau jatuh masih kali oke jatuh, wah coba balik. Oh jatuh balik, bangkit balik. Kalau gagal ulang balik. Tak ada yang sekali langsung berhasil. Ada, tapi wajar berpikir harus gagal dulu gitu. Tapi setidaknya ketika terjadi kegagalan, kecil motivator itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kan itu motivasi yang hebat sebenarnya, menumbuhan percaya diri ke dalam diri awak. Kini kok awak kalau banyak krisis percaya diri, nak pede je lah. Padahal sebenarnya sudah Allah katakan Allah tidak akan beratkan setiap diri awak kecuali taluk awak. Tergantung sudut pandang awak menerjemahkan bahwa mampu awak, bisa awak. Padahal nikmat potensi yang Allah berikan itu besar awak. Ada akal pikiran, ada kekuatan. Jadi basuh kaji tasawuf kok ada kudrat yang Allah berikan awak. Ada energi kekuatan di dalam diri awak. Bisa awak mengarik, bisa awak bergerak. Jangan mager. Nah, kau mager bahasa anak gaul kau. Bahasa anak mu kau fani awak deh. Mager ya, anak mager kau. Kilo malah gerak, malas gerak deh. Kan ikut soal bergerak. Tapi orang bubek nak mau kini gerakan dek karena orang tu malah menggari. Kalau bahasa ayam tu menggari je lah dia makannya. Le mangakinya dicari itu. Tak awak belajar tentang pengalaman Siti Hajar. Soal rezeki di masumber beko, di matumbuh beko, di matimbuh beko. Itu soal keputusan Tuhan. Jangan karajo Tuhan lo dari pikiran. Awak kan dia memikirkan karajo Tuhan lo memang kau stres awak. Tu nak jadi dah. Nak pikiran tu karajo awak. Al insanu bitafkir, Allah bitadbir. Manusia merencanakan,
soal keputusan Allah. Usaha awak, berdoa awak, adu ikhtiar awak, baru kemudian bertawakal. Itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tetap ada namanya kasab, ada usaha atau iktisab, ada ikhtiar. Itu adanya akal pikiran, ada wahyu yang diturunkan supaya bisa menjadi pedoman. Lah, jadi tidak ada dan akan diberatkan Allah kawak do insyaallah. Artinya apa yang Allah berikan itu adalah masih di dalam batas kemampuan awak. Jadi bahas supaya kita oleh optimis. Optimisku memang kata-kata yang punya nilai luar biasa. Orang dengan optimis, dengan percaya diri bisa selesai. Sebab memang banyak orang yang pesimis. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan kamu sampai putus asa dari rahmat Allah. Itu ranah pesimis itu. Ranah pesimis itu kecenderungannya adalah gagal. Gagal sebelum bertanding. Alun pailah babalia. Sebenarnya menarik kata-kata orang Minang, kata-kata orang Moyang, aku kan hebat membuat diksi nama itu, membuat narasi yang kemudian punya makna dan nilai yang besar. Jadi menerjemahkan syarak mengatur adai memakai atu dari kawannya. Jadi kalau orang-orang ahli filsafat nyoba lihat alam kata-kata itu bermakna dalam. Jadi setiap ayat yang dijelaskan ada di sawian, ada lo terjemahnya orang Minang, ada orang awak. Lalu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi diri apa nanti usahanya, untungnya dari diri ko, ada dari diri itu tergantung dari ana usahwai. Kalau wak mau usahawan kebaikan, dapat lo kebaikan. Bahasa orang wak setiap ana wak samai itu lo nawak tuai, kan itu lo makna itu. Kalau wak bicara apa dampaknya terhadap diri awak, bahasa manajemennya ada impactnya. Ada tidak pengaruh terhadap diri awak? Kalau kebaikan yang wak lakukan akan wak tarimu kebaikan. Dampak dari kebaikan itu sendiri itu adalah berbuah kebaikan. Lebaga wajah wak jurang lelo, apa-apa ibu jamaah subuh yang insyaallah ahli ibadah, orang-orang yang soleh, tenang jiwa ini. Tuk selobok Jawa, tuk subuh kopi sanangnya jiwa wak tentram. Karena memang itu adalah termasuk dampak atau buah dari silaturahim awak, pergaulan awak, kemudian dari anan wak karajuan. Jadi para lujuk kecian bahwa dengan siapa wak bergaul, apa nawak karajuan itu dampak dampak. Kalau basuh cucuran atau ayah tidak akan jatuh jauh dari cucuran atau ayah cucuran atau tidak akan jatuh hedah. Jadi itulah contoh dari keturunan awak. Itu tergantungan awak makan anan wak karajuan. Kabah perilaku anak awak anunya tergantung cara awak memperlakukan. Dulu tuh kamu membaca buku ilmu komunikasi itu. Ada orang yang kata-katanya anakmu menjadi apa tergantung kamu melakukan apa. Anakmu cerminanmu. Kalau anak awak didik dengan kelembutan, anak awak bisa menjadi saling menghargai. Anak dididik dengan ketakutan, anak awak mungkin pesimis.
anak dididik dengan kerjasama, anak awak bisa bergaul dan segala macamnya. Banyak tuh. Artinya anak awak karajon A akan berdampak menjadi A. Jadi anak awak tanam, itulah nanti anak awak samai. Kalau lain kebaikan awak tanam dalam kebaikan ke keluarga, ke lingkungan sekitar, ke masyarakat, lelok Jawa, lai anjak kato dan disampaikan, kemudian lai elok tari awak ke orang, ya orang kan sayang lo kawak, nyokai lo kawak. Jadi itu adalah buah dari anak kerjaan. Laha ma kasabat. Jadi kebaikan yang awak tanam tu akan tarimu lo kebaikan. Dan pernah ragu dengan berbuat baik. Jadi kecian awak jangan berkorban, tapi suatu saat awak akan menerima dari kebaikan awak tu. Bara banyak contoh kanan sudah tu. Ada seseorang anak muda inyo miskin, lalu kemudian dibantu oleh seseorang, tidak akan amuh melupuan tu. Lalu kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ternyata anak muda yang miskin kau tadinya menjadi dokter. Segala susu. Segala susu diberi segala susu dari seorang tua. Nah, ya artinya adalah anak kau tadi kan bisa berubah. Kayaknya menjadi dokter, kira sakit lah pak kau tadi. Kira ya hidupku kan siklus kan. Nak salam aja wak sehat, nak salam aja wak kayo dah. Lalu kemudian anak yang miskin kau tadi, iyalah menjadi orang kayo, punya rumah sakit. Lalu kemudian dapat informasi dari apa kau tadi sakit, langsung dibawa dicari anak buah tahu di perenya kasih itu teman wong jelek. Ternyata nyuma narimu panen. Suka susu. Gara-gara segala susu. Tuh. Segara-gara gelas susu kemudian menarimu kebaikannya. Balasannya luar biasa. Balasannya. Jadi makanya tak boleh awak ragu dengan kebaikan awak karajuan. Jadi nanti walaupun awak tak meminta balasan, tapi akan awak terima saja kebaikan dari kebaikan awak karajuan. Lalu kemudian wa alaiha maktasabat, akan wak terima lo kalau seandainya wak babue jahe, babue buru, ayo bat terima yo. Nama suku fitnah, adu domba, madu durang, memfitnah orang. Ale, iya utang kau kababai, utang kabat terima. Dapatlah musibah iko, dapatlah ujian iko, dapatlah iko semacam. Kini kau awak cuba orang kau ke diri awak cuba belajar. Tak jadi kau ke dalam diri awak ni, karena diri awak. Nalau apa buat kau yo. Mungkin ada dosa awak atau zakat nak awak keluar. Kan ada orang kuat di tu tanda orang le sadar tu kan. Le sadar merujuk dirinya karena balik diri bahwa anak kerajuan dari kesalahan, kejahatan, juga terima lo tu. Artinya adalah nan doso babuat salah tu tadi, ya awak lo nak ke mana rimu, awak lo nak ke mana buang. Di dalam tafsir disebutkan, tidak akan disiksa lo seseorang dengan dosa orang lain. Tidak ditransfer lo dosa tu do. Kecuali kan ada hutang. Soal hutang kan lain kasus itu. Soal hutang kok berbeda pasalnya. Nah, jadi mangko soal perbuatan baik awak itu akan buat terima kebaikan, tapi kejahatan akan buat terima kejahatan, tidak akan dipindah ke orang lain, tidak akan disiksa seseorang kecuali dengan berdasarkan dosa dia. Sebab Allah Ta'ala Maha Adil, tapi kok manusia memberikan balasan, reward dan punishment itu alun tantule adil. Banyak aspek subjektif, banyak like and dislike, suka atau tidak suka, kemudian kok bertumpak dan dia awak
tiba di matu berpencingan, di baru-baru di kampihan. Itu manusia masih diwarnai oleh nafsu dan kepentingan. Tapi kalau di sisi Allah, ana wa karajuan wa tarimu. Jadi kalau nak doa karajuan nak doa tarimu. Jadi upah dari perbuatan waktu tadi ia mana sesuai dengan ana wa karajuan, terukur kata dua. Nah, itu keadilan Allah. Doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa ya bana dikatakan doa, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau jika kami tersalah. Kau minta awak, ya Allah jangan disiksa awak. Kan anca itu nak kontu awak itu. Nan jalai awak kau manusia, sumiyal insanu bil insan linisyanihi. Diberikan manusia kau namu dengan nama manusia, dek karena manusia kau palupu. Maka inna sina jiko kami terlupa. Dilupa awak dak diikap. Ateh nama lupa. Mengko minta awak Allah Ta'ala, dek karena awak berpotensi lupa. Kau simpai manusia. Afatul insan nisyan. Penyakit dari manusia kau adalah lupa. Ngado lupa-lupuan, lupa diri, melupakan diri atau dilupakan. Awak kau akan bisa dilupakan ada orang. Ketika awak le babaun, Ketika dah babaun lain. Awak ada lain dari sesamping itu dah. Kadang-kadang ada orang lupa diri. Tak tahu aja diri lain. La raso kaca langan la balangan, kaca bati la babati, la raso la deinyo je duyako. Tak takana. Padahal dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu ada seperti orang yang melupakan Allah. Kalau orang melupakan Allah, Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kalau siapa mencuba-cuba lupa ya Allah Ta'ala, berarti itu adalah lupa je diri sendiri. Kalau dalam kaji tasawuf, dak takana je diri, lah sombong disangkunya lah kabur kuasa salamoy, disangkunya lah kacegak je salamoy. Padahal semuanya seiring dengan perjalanan waktu akan berkurang. Awak bisa mengari dia karena ada kodrat Allah, bisa awak bakanda dia karena ada iradat Allah, awak bisa tahu karena ada ilmu Allah, awak bisa mendengar karena ada sama Allah, awak bisa melihat karena ada basar Allah. Awak bisa hidup dia karena ada hayat Allah. Anak kau panggil sebenarnya tidak ada layak awak untuk sombong, tidak ada yang perlu awak takabur, tidak ada perlu awak ongeh, karena semuanya adalah milik Allah. La ilaha illallah. Tidak ada awak punya doh. Itu orang lain tahu je diri, lain tak kena dia diri lain baca lihat diri kau, lain baca min tarwi, baca min jo kaji, baca min jo kitab. Baca cek kitab, baca cek kaji, disampaikan guru, itu dah harus dikatakan. Tapi kalau tidak, itu namanya menjadi kaca langan lah balangan, bantulah diinyo je langan ko, raso kanyo anu je urang sade, kanyo leno je, kanyo lempo je, kanyo kicu je, kanyo alu je, kanyo onta je. Itu lupa mereka terhadap Allah. Jadi akibat dari lupa terhadap Allah, mengabaikan Allah,
nyo lupa je diri itulah. Padahal punya al-mutakabbir itu punya Allah. Awak ada kebanggaan, sombong ada kebanggaan. Ada kebanggaan kok awak seiring dengan berjalan waktu awak lalayu, awak la kandu, awak la uzu. Ya dah layu awak tak lo berjalan jauh kira lain. Iko umur boya 42 baru ala mulai panik-panik saja. Hah? Lah sakit-sakit lah kau pocong mangkue tarasa dah orang. Dulu waktu muda-muda tu lah bau jujur kira kini awak nak sombong dah alai kecil awak tu sombong dah alai. Tipu. Panik-panik. Ada rukuk aku ke nak belakal Ada rukuk aja. Jadi makanya dek kano awak basipai lupa, kano awak basipai salah, awak minta ampun ke Allah. Jadi setiap manusia ko ada membuat salah. Dan ada manusia ko ada batu je saja. Waktu itu setiap awak ko ada membuat salah. Tapi sebaik-baik awak di dalam melakukan kesalahan awak adalah bertaubat. Banyak salah. Ada bersaudara, dua bersaudara, sedangkan orang ahli ibadah je kecil. Ilahi las tulil firdausi ala. Ya Allah, lai pantas aku menjadi penghuni surga. Lai tak tu je le nyukur diri dek kano masih ada merasa salah. Jangan merasa awak nak ada salah lo bantu malaikat lo nak tu. Sedangkan malaikat dia masih nak ada bisa sombong lo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada ilmu kami kecuali ada yang Kau ajarkan kami. Tapi jangan pernah mengajar nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang selalu bertasbih memujimu, kami selalu mensucikanmu. Wala kami yang akan tegak. Baru kemudian sadar balik dengan menegaskan tak do kami bisa, tak do kami tahu kecuali ana diajarkan kami. Jadi sebaik-baik awak ketika melakukan kesalahan awak bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Beristighfar kepada Allah. Wa likulli dzambin astaghfirullah. Bagi setiap dosa kita minta ampun kepada Allah lah. Jadi ada mungkin dosa awak, salah awak, meninggalkan kebenaran, meninggalkan sunnah, mungkin indak disengaja guys. Dulu memang orang-orang yang salah tu langsung disiksa sekali, berterima sekali, langsung babayi sekali, terima pembalasan. Siapa kerengkang dulu, siapa pahlawan ke Rasulullah, langsung diberikan hukuman sekali. Adunan nimpuk batu, adunan tanah pemikul yang kekatih di balian, adunan alai. Ayo. Jadi langsung sekali dulu seperti itu. Awak bersyukur awak kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang kawak. Ya bananya tangguhkan dan takatu. Dan dia segerakan doh. Kok soal ala namanya perlakuan manusia ke beliau ni lah sangat biadab. Seorang rasul ya diludahannya, bahkan diperanginya, kemudian dilempar jong kotoran, jong batu, lapan cahaya gigi. Bahkan malaikat memberikan tawaran, ya Muhammad,
Silahkan minta. Apa menu azab? Aku menu azab, kau pakai menu judulnya modelnya nak kadegia. Kadi lampu yang sudah kadi gimik-gimik, kadi cayan, di banjiran, di longsoran atau mana. Minta mulia karena nak berlaku. Silahkan disampaikan. Ada ketujuh. Akhirnya Nabi Muhammad, dia adalah umatku. Mungkin dia belum tahu. Mungkin kau dakwah belum sampai ke nyole. Biarlah bomanya saya. Dah usah minta angguk keluar badan dulu. Biarlah bom ngarajuan. Ambo tari mengian mereka. Baju dah syukur lewat. Kalau mau baik sejak dulu, mau baik dulu. Dah boleh langsung babayi utang. Langsung berteribu sekali. Dapat azab sekali. Tapi dek Nabi Muhammad nantakah kau memang kelebihan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi di dalam tafsir dikatakan sungguh Allah mengangkatkan demikian dari ini umat seperti apa yang wirid di dalam hadis. Pertanyaannya itu adalah untuk bisa mengenali dengan nikmat Allah. Harus tahu bahwa itu takatu nikmat Allah, rahmat Allah, kawa sayangnya Allah, kawa sayang Nabi, kawa mengkuar soal syukuri. Kalau awak salah, yo bertobat awak, minta ampun. Jadi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Itu ditulis oleh seorang ahli sufi. Mumpung namanya. Itu memang beliau menggambarkan tentang model pendekatan spiritual yang mesti harus lakukan. Bertaubat. Nah, dulu tampil yang bisa menyenangkan jiwa. Jadi taubat itu adalah sebuah ketenangan batin dalam bentuk pendekatan spiritual. Bertaubat awak supaya hilang kegalauan, awak melaporkan semuanya, awak adukan semuanya kepada Allah. Itu akan menghilangkan sebagian beban dari masalah, dari pikiran-pikiran awak, dari hati awak, jiwa awak. Jadi sebenarnya taubat itu adalah solusi. Taubat itu akan membersihkan pikiran awak, hati awak dari ketakutan, kegalauan, dan kepesimisan. Alaih, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami akan beban yang berat, beban yang kami nak taluk menanggung itu. Beban yang berat seperti beban yang telah Engkau berikan terhadap orang-orang sebelum kami. Contohnya sebelum kami kau bebannya, yaitu terjadi terhadap Bani Israel, atau yaitu kalau kamu tobat bunuh diri. Jadi di Bani Israel kan ada dalam Al-Quran. Taubat orang Bani Israel itu bunuh diri. Datang awan kalam, semua masing-masing pakai ladiang, terus saling membunuh. Jadi siana Eloe tak sia-sia. Saya tidak Eloe ialah mati, terbunuh. Itu model taubatnya Bani Israel. Awak ba'a kai berlaku ana takatu. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Ya Allah, jadi bebanan ke kami bebanan bare. Atu takahman dulu di bebanan kau orang sebelum kami Bani Israel. Taubatnya dia cara adalah dia ada di dalam Al-Quran kalau sampai di dalam surah Al-Maidah itu tentang soal bertobat ya Tuhan. Jadi taubatnya adalah bunuh diri lagi. Lihat ya ayat barang dulu tu. Alai
mengeluarkan saparampe harato zakat. Di salah satu bentuk beban dulu harato dan dikaluan dibayar barang zakat saparampe. Awak barangnya 2,5 dulu saparampe. Saparampe 25%. Jadi iko berlaku amon dana baca orang-orang Yahudi, orang Kristen atau Yahudi, mereka memang masih membiasakan diri mengeluarkan harta mereka itu separampe. Separampe ya kan. Pokoknya ini pendeta-pendeta itu kayu Sejahtera iya. Betul. Jadi karena memang kembali memang mereka mau bekerja. Ya. Lalu kemudian kalau di Mekah itu takkan beliau kok mungkin agak ada ngaji azan segitu lah spesialis lah. Tapi insyaallah pahala ada Pak. Pahala gaji pahala. Beliau buka pintu surau, kemudian wak sembahyang, beliau duit lampu, beliau duit kipas angin, beliau azan. Itu luar biasa. InsyaAllah bahagia di dunia, bahagia akhirat. Ladang pahala. Jadi keluar arato dipungut aratonya itu dipotong arato itu adalah saparampe. Mana punya oleh? Diambil sudah, ditong arato saja. Nah, ada pakai kadar-kadar nisab ya. Nah, ada pakai hol-hol ya. Langsung ditarik, dipungut. Karena memang itu perlakuan terhadap beban terhadap mereka gitu. Kemudian ada lagi memotong pakaian salon nambah najis. Jadi dua najis lain dan cuci dan potong tadi. Ada Sarawak abah najis potong. Hah? Jo sador potong le don ala abah najis lain. Dipotong tadi. Kok kaki abah najis itu nak dipotong gitu kan. Dan jalai bara bari itu tobatnya adalah bunuh diri. Takah tu dulu indak jo kamu syukur wa kini ko itu nak piaka tadi. Hah? Oh tas mahal kena kena najis. Oh guntiang najis tu. Jadi kalau anda potong ditumbuknya na baru lagi. Kita buat saja tumbuk lihat. Rabbana wa la tuhammilna. Ni kalau dibaca kau mana lagi pada. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah ya Tuhan kami, dan Engkau bebankan kepada kami mala taqata lana bi, beban yang kami nak kuasa nak kuat kami doh dengan beban tu. Ujian-ujian, cobaan, beban yang Kau berikan nak mampu kami doh, nak kuat kami doh, nak taluk kami doh. Kalau tadi itu beban barik wah, takah dulu jangan sampai beban barik takah dulu tu loh. Ini ya lah, jangan sampai di beban yang kami nak taluk memikuat. Padahal dari awal tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iko renungan awak, renungan terhadap diri awak. Kalau soal kau salah awak, kau lupa awak awak manusia lupa awak, salah awak, mengadulah awak kalau ta'ala. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Doa-doa dalam Al-Quran. Doa Rabbana atina itu kan dalam doa lo jelek dan doa baca. Dulu doa jelek Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman tu doa lo tu. Kau doa luar biasa. Kalau wa ino manungan bacanya, kalau wa resapi harusnya sadar wa. Harusnya wa sadar. Ayo takatu lagi kira artinya wa kana-kana aja kaji wa kini wa itu arti itu ya Allah ya Tuhan kami, jangan beri kami beban di mana kami nak tahu memikue.
Wa beban walai awak ka peminantu uang jemputan alunan doi. Kabe banjir mana? Apa mengadu ka Allah Taala? Mengadu awak. Allah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kota masuk ayat dan ambo memang punya amalan iku mau baca dua aja amalanmu ketika mau berurusan sama dosen ambo. Kawan-kawanmu tanya tu acara itu dua aja amalanmu aja. Baca alam nasrah cek kemudian rabbi syrah li sadri cek. Itu je dia baca tu sampainya jalan wah aku lekas selesai ko ya. Lekaman ke rabbi syrah li sadri wa yassir. Insyaallah selesai dari jauh tu dari Jambi aku pergi ke kampus pergi mana wibanai likah kami kau kena tolak lebaran biaya pengorbanan latihan biaya ongkos lalu awak tapi rasanya arah kemudahan Allah berikan yakin awak wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lalu selanjutnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau li sadar wa kuna talu dewa memikul membantu alai ama minta wa qala taala alai wa'fu anna maafkan kami ya Allah apihan segala dosa kami. Kalau la takatu kali sadar wa betul la minta maaf wa qala taala tanu adu dosa wa betul tanu adu salah awak. Jadi dalam macam buma adu baru dosa mesti kene nak do membe dosa dosa. Kadang-kadang kami bisa lupa, kadang-kadang bisa salah, kecewa, salah wa tanpa sadar jawa. Padahal wa telah melakukan kesalahan. Yang lebih payah itu adalah oranglah tersiksa dia tapi dia merasa tidak pernah menyiksa. Orang tersakiti tapi dia merasa tidak pernah menyakiti. Itu ada belum payah. Kecilnya membawa aja, tapi oranglah tersakiti, oranglah menangis, oranglah menderita. Itulah merasa baik saja udah do evaluasi. Wabir lana ampunilah kami ya Allah, warhamna berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Iko kan doa yang paling banyak kau dalam sujud awak dulu antara dua sujud itu loh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ketika sa'i kan iko jawab baca Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akbar. Awak baca Rabbi fir minta ampun kau. Warham minta rahmat dan kasih sayang. Wa'fu minta maaf juga. Jadi kau tak kata awak minta maaf, minta ampun dan minta rahmat dan kasih sayang. Bulan Ramadan itu pula Allahumma wal walidayya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli dzunubi wal ya wa firli wa walidayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kau dimulai dari maaf. Wa'fu anna maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jadi kalau kau minta rahmatku, rahmat bertambah atas maghfirah. Anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Engkaulah maula kami, mewali segala urusan kami. Alai maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir dengan cara biqamatil hujjah, dengan mendirikan hujjah. Jadi doa Nabi, doa kita bersama karena orang kafir kau nak pernah mengalah kau maka minta tolong wa Allah Taala. Jadi berdiri hujah, argumentasi awak, dasar awak, kemudian mengalahkan mereka di dalam peperangan dulu tuh. Maka sungguhnya daripada syarat maula adalah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kawak terhadap musuh-musuh awak. Di dalam hadis dikatakan tatkala turun ini ayat maka membaca Nabi akan ini ayat dikatakan
selalu mengiring-iringi setiap kalimat tu qad fa'altu, aku sungguh telah mengerjakannya. Jadi Nabi Muhammad iko membaca doa ko diiringan layam kerajuan qad fa'altu. Jadi atu minta maaf, minta ampun, minta rahmat tu lewat kerajuan di doa ko para luar wiridan. Nah, lapa ada doa juga. Masyaallah. Jadi baca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Kodok pengakuan diri awak membuat salah, awak lupa. Kadang kan tanpa sadar, maka kini awak sadari bahwa awak masih lupa, berpotensi berbuat salah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.